Selamat siang Taruna dan Taruniku yang saya cintai dan saya banggakan. Pada sore hari ini saya akan melanjutkan dengan Correct atau Rule of the Road. Dan sebelumnya akan saya tunjukkan beberapa literatur saya, tapi di sini banyak tentang sejarah Columbus, ya. Kemudian undang-undang pelayaran, ada idola saya yaitu biografi Laksamana Muda John Lee, ya. Ada beberapa pahlawan nasional dan banyak lagi, ya, sejarah agama apalagi yang senang saya baca, ya. Ya. Dan banyak lagi ini literatur, ya, yang saya banyak saya simpan, ya, di pustakaan kecil ini adalah sejarah-sejarah, buku-buku sejarah, ya. Oke, kita lanjutkan dengan rule atau aturan 6 disebut dengan kecepatan aman, ya. Anda bayangkan Anda belayar, bagaimana kita membawa penumpang maupun barang, ya. Dimana basic planning mengatakan yaitu suatu prinsip membawa kapal dalam waktu yang cepat dan aman sampai tujuan, gitu, ya. Maka sudah lepas dari aturan 6 yaitu kecepatan aman. Katakan kecepatan aman di sini adalah dalam bahasa Inggrisnya, ya. Every vessel shall at all time proceed at ship speed so that she can take proper and effective action to avoid collision and be stopped within a distance appropriate to the prevailing circumstances and condition. In determining a ship's speed, the following factor shall be among those taken into account. Katakan di dalam aturan 6 ini bahwa setiap kapal harus bergerak, harus selalu melaju dengan kecepatan aman sehingga ia mampu, ya. Ya, di sini adalah kapalnya, ya, sea, katakan sea. That she can take proper and effective action. Sehingga kapal tadi, kapal, ya, mampu bertindak tepat dan efektif untuk menghindari tubrukan dan dapat berhenti pada jarak yang tepat sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada. Dalam menentukan kecepatan aman, faktor-faktor berikut harus menjadi pertimbangan. Maka pernah yang saya alami, namanya kecepatan aman bukan berarti kapal berjalan pelan atau kapal berjalan half head atau kapal berjalan full speed, bukan. Yang penting di sini adalah kapal dapat dihentikan dalam waktu, ya, dan jarak yang sesuai dengan yang kita inginkan, ya, sesuai dengan kondisi, ya. Maka dengan kecepatan aman, belayar itu tidak selalu berjalan dengan lambat, ya, karena berjalan dengan lambat belum tentu aman, ya. Tapi untuk mengukur, ya, kecepatan tadi, karena kita suka bersenang, ya, diri membawa kapal itu dengan kecepatan yang bagus, yaitu kalau kita dalam laut terbuka, ya, full speed, ya, disebut dengan sea speed. Tapi kita melaju di selat-selat atau di traffic expiration, kecepatan kita gunakan adalah maneuvering speed, tentunya berbeda, ya. Maneuvering speed ini adalah kecepatan full speed tapi maneuvering, artinya kapal dapat dikendalikan. Dan di sini saya fokuskan kapal dapat dihentikan dengan
jarak dan waktu yang kita butuhkan, maka dalam pemikiran saya adalah kita bergerak dengan kecepatan maneuvering speed. Misalnya kita masuk selat atau masuk traffic spiration, tentunya kita masih butuh olah gerak. Dengan butuh olah gerak artinya kita bergerak dengan maneuvering speed. Di sini ada dua perbedaan, ya. Apa itu maneuvering speed? Ada sea speed. Ilustrasinya adalah saya tunjukkan di sini gambar yang pernah saya gambarkan pada Anda, ya. Kalau Anda keluar dari pelabuhan dengan pandu, ya, masih ada pandu di atas kapal. Jadi Anda bergerak dari pelabuhan dikawal pandu, ya. Begitu pandu turun, dia berlayar, maka titik ini adalah BOSV, beginning of sea voyage. Kemudian dia berlayar sampai titik tertentu, mau ke Surabaya misalnya. Pandu naik, maka inilah disebut dengan EOSV, end of sea voyage. Maka antara kedua titik ini disebut dengan sea speed, ya. Tetapi kalau dari pelabuhan ini Anda menuju ke beginning of sea voyage atau dari end of sea voyage menuju titik tujuan, ya, bergerak full speed boleh, tapi tentunya yang menggunakan maneuvering speed. Apa perbedaannya, ya, antara beginning of sea voyage dengan end of sea voyage? Perbedaannya adalah sinilah, ya, dimulai pelayaran, ya, jarak jauh, ya, dimana bahan bakar berubah menjadi MFO, ya, mulai dengan MFO, marine fuel oil, minyak berat misalnya, harganya murah, ya. Kemudian dia berlayar sampai kepada suatu titik, ya, mulai olah gerak masuk daerah perairan tujuan dipajur, maka disebut dengan end of sea voyage. Di sini bahan bakar berubah menjadi MDO. Nah, hitungan-hitungan jumlah ini untuk mengetahui pemakaian harian daripada MFO, maka pada titik BOSV dan NOC waktu tidak bisa menggunakan waktu bulat, misalnya jam 8, ya, 12. Di mana 12 ini kalau dibagi 6 jam 8 0,2. Sampai tujuan misalnya 20 24. Artinya bagi 6 ini sama dengan 20,4. Ini 8,2. Mengapa demikian? Karena awalnya itu memang belum ada kalkulator, maka kalau yang bisa dibagi itu karena menit, jam itu adalah 60 menit, maka 0,1 itu adalah 6 menit, ya. Enggak di sini kalau 8 jam 8:12 menit artinya jam 8,2. 0,2-nya ini adalah 12 menit. Ya. Maka kalau dari beginning of sea voyage ke end of sea voyage, berapa penggunaan bahan bakar itu maka dibagi jumlah jam, ya, dan kemudian disesuaikan dibagi lagi dengan tiap jamnya berapa, maka ada waktu 2 jam berapa, itulah pemakaian harian bahan bakar, ya, dalam menggunakan yang diminta oleh perusahaan, ya, berapa penggunaan bahan bakar selama perjalanan dan berapa pemakaian tiap harinya. Karena tiap jamnya bisa dihitung dengan dibagi koma tadi. Bandingkan kalau masih pakai 18 menit, 36 menit, ya. Tidak boleh kita bagi menjadi koma-koma bentuk desimal yang lain yang biasa, ya, tapi harus jadikan tiap 6 menit adalah 0,1. Itu adalah, ya. Sehingga apa? Dari pelabuhan ini menuju beginning of sea voyage ini yang digunakan bahan bakar adalah MDO, marine diesel oil. Kapal bergerak dengan kecepatan aman
karena kapal bisa diolah gerak karena minyak yang dipakai adalah masih minyak ringan ya. Begitu juga NMC Voyage sampai dengan pelabuhan tujuan, maka olah geraknya pun adalah geraknya maneuvering speed ya, bahan bakar pakai adalah MGO ya. Tapi dalam jalanan jauh ya, mulai beginning sampai end, maka disebut dengan sea speed ya. Sea speed ya. Sea speed ini adalah kapal bergerak ya dengan kecepatan penuh tapi menggunakan bahan bakar MFO. Tentunya tidak bisa diolah gerak secepat kalau kita menggunakan itu. Dulu beberapa tahun yang lalu malahan di kapal PLN ini masih menggunakan HSD ya, jenis solar. Jika mau berangkat ini ya menggunakan bahan bakar yang sama, itu sangat aman ya untuk penumpang. Kenapa? Kapal di mana saja bisa bergerak dengan kecepatan aman karena minyaknya minyak ringan. Tapi ya biayanya cukup mahal. Tapi demi untuk kenyamanan penumpang, kapal dapat bergerak dengan aman sampai tujuan dengan cepat ya, mencapai tujuan dengan cepat ya, dan dapat bermaneuvering olah gerak di daerah pedalaman ya, dapat dilayani, mesin dapat dilayani dengan cepat. Kita kembali lagi dengan kecepatan aman tadi ya, kembali pada ship speed. Ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi kecepatan ini ya. Kita lihat oleh semua kapal. Jadi saya bacakan. Berikut harus menjadi pertimbangan oleh semua kapal di dalam menentukan kecepatan aman. Ada 3 hal. Pertama adalah kondisi ya, timnya sendiri atau yang dinas jaga atau timnya ya. Kemudian ada faktor luar, kondisi penglihatan ya, faktor luar eksternal ya. Kemudian faktor dalam internal, faktor internal dan faktor eksternal. Apakah faktor eksternalnya dulu kita sampaikan? Sebutkan di sini. By all vessel, the state of visibility, daya tampak ya, daya tampak itu adalah salah satu faktor yang ya mempengaruhi atau menjadi faktor pertimbangan dalam menentukan kecepatan. Kondisi penglihatan kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan cuaca mungkin juga ya. Daya pandang, waktu antara pagi, siang dan sore cukup pengaruh juga ya. Kemudian kondisi penglihatan, kepadatan lalu lintas, termasuk adanya kapal-kapal penangkap ikan dan kapal-kapal lainnya. Kalau Anda masuk suatu daerah tertentu di mana di situ sangat padat lalu lintas. Kalau saya bayangkan masuk di Jepang sana atau di Eropa itu di English Channel ya. Tiap hari itu ratusan ya. Tiap kita masuk daerah situ ratusan kapal yang ada. Yang tentunya dia masuk dalam satu traffic ya, kita masuk dalam satu traffic, arahnya adalah berlawanan ya. Kalau kita jalan raya sama dengan boulevard itu istilahnya ya, traffic separation itu satu jalur, boleh satu jalur ya, tidak ada tanda-tanda untuk belok, boleh belok di mana saja, tapi dengan ketentuan menggunakan traffic separation scheme rule, aturan penggunaan bagan pemisah. Kepadatan lalu lintas, termasuk adanya kapal-kapal ikan dan kapal-kapal lainnya. Kapal lainnya macam-macam. Kapal yang kondisinya normal, ya, kapal tenaga, kapal yang not under command. Mungkin juga ada kapal-kapal yang
terbatas kemampuan olah geraknya atau restricted her ability to maneuver. Kalau dalam selat mungkin kita melihat ULCC ya, di mana dia menjadi kapal yang constrained by her draft, terkungkung oleh syaratnya. Dia berlayar hanya di dalam garis haluan dia. Dia tidak bisa menyimpang jauh dari garis haluannya. Itu disebut dengan constrained by her draft atau terkungkung oleh syaratnya. Ini juga berpengaruh kepada kemampuan olah gerak kita, pengaruh juga kepada kecepatan speed kita atau kecepatan aman kita. Kemudian faktor internal lainnya adalah, kalau tadi eksternal ya, kita coba lagi ke internal. Kemampuan olah gerak kapal dengan perhatikan jarak henti dan kemampuan berputar dalam kondisi yang ada. Jadi kita agak nyimpang sedikit, tadi kita masih bicara masalah eksternal. Eksternal itu kepadatan lalu lintas, gelombang, daya tampak, lampu-lampu yang ada di sekitar kita, lampu-lampu di pelabuhan yang bisa mengalirkan perhitungan kita terhadap situasi yang ada di daerah itu. Kadang-kadang lampu di pantai, ketika lampu di kapal ya. Kemudian ya tadi ya, ini eksternal tadi. Pada malam hari adanya penerangan latar, pantulan, misalnya penerangan dari pantai, daratan, atau penyebaran pantulan penerangan kapal sendiri berpengaruh pada kecepatan kita. Kondisi angin ya, kemudian laut, arus dan perkiraan adanya bahaya navigasi. Kemudian faktor internalnya adalah syarat kapal, jadi kemampuan olah gerak kapal, syarat kapal ya. Kondisi mesin ya, berpengaruh pada kecepatan aman. Kaitannya dengan syarat kapal tadi, tentunya hubungannya dengan apa? Kedalaman air. Kalau derap kita dalam ya, kemudian kita masuk suatu selat di mana dia shallow ya, agak dangkal ya, maka berpengaruh. Kita tidak bisa dengan full speed ya, karena kan ya, adanya perairan yang dangkal. Kemudian sebagai tambahan, kalau kita menggunakan radar, maka pastikan ya, pahami betul karakteristik daripada radar kita ya, keterbatasan radar kita, jarak tampak radar kita ya. Kemudian juga hasil daripada deteksi radar kita juga kadang-kadang bisa mempengaruhi terhadap kecepatan kapal. Mengapa demikian? Ya, karena daya tangkap yang tergambar di layar radar biasanya juga sering terjadi distorsi ya, tidak sama. Terutama kalau kita melihat awan-awan yang rendah, itu akan tertangkap radar sehingga kita bisa terkecoh ya. Kita pikir sudah dekat pulau, ternyata itu awan ya. Itu berpengaruh juga. Jadi radarnya harus betul-betul radar yang kita tahu karakteristiknya ya. Kemudian apalagi yang tergambar di radar kaitannya dengan jumlah kapal ya. Jumlah kapal, jumlah dan lokasi dan gerakan kapal-kapal yang terdeteksi oleh radar pengaruh juga ya. Ini ada faktor ya, sebagai tambahan oleh kapal yang menggunakan radar, maka kita lihat, perhatikan karakteristiknya, efisiensi dan keterbatasan peralatan radar. Kendala apa yang terjadi daripada jarak jangkau radar ya. Kita tidak mungkin menggunakan jarak nampak sampai 20 ya, apabila kita memasukin suatu daerah-daerah pelayaran sempit atau traffic ya. Paling kita bisa menggunakan jangka radar dengan scale sampai 5 mil saja mungkin.
Kemudian hasil dari deteksi radar atas adanya gangguan keadaan laut, ombak, gelombang, cuaca, hujan, dan sebagainya. Kemungkinan adanya kapal-kapal kecil, es, dan benda terapung lainnya yang mungkin tidak terdeteksi oleh radar pada jarak tertentu. Ya. Pada jarak jauh Anda setel 20 mil ternyata dia tidak bisa tercapai karena barang itu sudah dekat ya, kapal-kapal itu sudah dekat sehingga kita membutuhkan jarak yang pendek mungkin 5 atau 2 mil ya. Kemudian melakukan penilaian yang lebih tepat bila dimungkinkan dengan penglihatan bila radar digunakan untuk menentukan jarak terhadap kapal-kapal atau benda-benda di sekitar kapal. Kita lihat bahasa Inggrisnya. The more exact assessment of the visibility that may be possible when radar is used to determine the range of the vessel or other object in the vicinity. Ya. Melakukan penilaian yang lebih tepat bila dimungkinkan dengan penglihatan. Ya. Jadi dengan mata itu tentunya terbatas ya. Ya. Benda terlihat tapi jarak kita tidak tahu. Maka untuk lebih ya bisa lebih dipertanggungjawabkan maka gunakan radar untuk mengetahui jarak ring ya kapal tadi berapa jaraknya. Pergerakannya, kecepatannya bisa kita pantau dengan menggunakan radar. Maka ada istilah TCPA ya atau CPA-nya sendiri ya. Maka dengan bila radar digunakan untuk menentukan jarak terhadap kapal-kapal lain di sekitar kita, itu sangat baik sekali. Mungkin kita bisa menggunakan visual ya, mata kita tajam, kita bisa melihat pergerakan kapal, tapi masalah jarak kita hanya perkiraan saja. Untuk memastikan jaraknya tadi berapa, maka kita harus menggunakan radar. Apa? Kita menentukan kapan kapal itu pada posisi terdekat dengan kapal kita ya, dan berapa mil terdekat, waktunya kapan, itu bisa menggunakan radar ya, tentunya adalah radar ARPA. Walaupun kita juga bisa menghitung time CPA dan CPA tadi menggunakan radar plotter atau kita lukis di atas radar ya. Itu adalah ya CSP. Sekarang kita kembali lagi. Kita lanjutkan dengan aturan 7. Risiko keterburukan. Risk of collision. Every vessel shall use all available means, operate in the prevailing circumstances and conditions to determine if risk of collision exists. If there is any doubt, such risk shall be determined to exist. Jadi untuk menentukan adanya risiko keterburukan tentunya, maka kita tidak boleh ragu menggunakan semua peralatan sarana yang ada di atas kapal, ya, yang sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada. Tentunya yang paling efektif adalah kita masih menggunakan radar dan radar ARPA. Apabila ada keraguan, maka risiko keterburukan harus dianggap ada. Ya. Jadi kita merasa ragu dengan kondisi yang tertera tergambar oleh perhitungan radar, kapal ini mendekat pada jarak berapa mil, ya. Kapal ini dibaring itu bergerak baringannya, kok kadang-kadang tidak, kadang-kadang bergerak, ya. Maka kita anggap dia baringan tetap. Kapal dibaring dengan sudut yang tetap. Artinya kita anggap bahwa risiko itu ada. Itu pun setelah kita amati dengan segala peralatan, baik peralatan ya radar repeater, ya kita pakai radar repeater, kemudian atau menggunakan azimuth circle, ya kita masih ragu lagi kita gunakan radar. Kalau hasilnya hanya masih ragu-ragu, maka risiko harus dianggap ada. Sehingga untuk menentukan adanya risiko keburukan itu, satu poin pertama adalah gunakanlah semua peralatan yang ada.
dan disesuaikan dengan kondisi yang ada saat itu. Apabila semua perhitungan kita itu hasilnya meragukan, ya, antara ada dan tidak, maka kita anggap itu akan terjadi. Ya, itu adalah 7A. 7B. Proper use shall be made of radar equipment if fitted and operational, including long-range scanning to obtain early warning of risk of collision of radar, plotting, or equivalent systematic observation of detected object. Ya, apabila ada dan dioperasikan, radar harus digunakan secara benar, termasuk pindahan jarak jauh untuk menentukan peringatan dini adanya risiko tubukan, dan plotting radar atau observasi sistematis yang setara terhadap objek yang terdeteksi. Artinya demikian, untuk mendeteksi adanya suatu risiko, ya, atau mendeteksi objek yang ada, bila perlu ring radar tadi, jarak jangkau radar dirubah. Ya. Kalau Anda pakai jarak 6 mil belum kelihatan, padahal itu adalah yang kita pantau ada kapal dengan kecepatan tinggi, maka ringnya harus kita besar mungkin 12. Maka benar objek-objek yang tak tertangkap dengan ring 5 atau 6 mil tadi, maka dengan ring yang 12 mil, maka objek tadi terlihat. Sehingga apa? Kita bisa melakukan tindakan lebih awal. Ya, itulah salah satu tujuan daripada lookout yang pernah saya sampaikan. Dengan adanya lookout, kemudian kita pindahin ke arah radar, ya. Dengan mata kelihatan, di radar tidak kelihatan, mungkin jangkauan radarnya, ya, belum nyampe, maka kita pindahin dengan jarak agak jauh. Tujuannya apa? Kita bisa melangkah lebih cepat, ya, melangkah dahulu, ya. Sebelum terjadi, ada langkah-langkah sudah kita perhitungkan hingga kita bisa mencegah adanya risiko tubukan yang akan terjadi. Ya. Ini adalah 7B. Ya. Pemindahan radar. Radar harus digunakan sesama mungkin. Apabila jaraknya tidak memadai, maka ringnya harus dirubah. Kemudian perkiraan tidak boleh didasarkan atas informasi yang meragukan, terutama informasi meragukan dari radar. Jadi kalau kita sudah menggunakan radar kok meragukan, ya, jangan kita pakai dulu. Kita bisa cross check dengan peralatan yang lain, yaitu dengan visibility, visual, ya, dengan mata, telinga, ya, dan seterusnya, untuk bisa memastikan atau dicek ulang radar tadi, ya, artinya di setel lagi lah, ya, laternya, gearnya, ya, dan sebagainya. D. Dalam menentukan ada tidaknya risiko tubukan, hal-hal berikut harus menjadi perhatian. Risiko tubukan harus dianggap ada apabila baringan pedoman terhadap kapal yang mendekat tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Jadi pada crossing situation, ya, kita bareng suatu benda baik di lambung kanan, lambung kiri, berapa kali kita baring, apabila sudutnya tidak berubah, perubahannya pun tidak berarti, maka risiko tubukan akan terjadi. Bahasa Inggrisnya dikatakan, such risk shall be determined to exist if the compass bearing of an approaching vessel does not appreciably, ya, sink. Appreciably sink, ya. Jadi tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Ini adalah, perhatikan, crossing situation kapal yang kondisinya namanya crossing mendekat, ya.
akan bertemu dalam satu titik kalau baringan kepada kapal tadi tidak berubah. 2 menit kita baring, 3 menit kita baring, kok dia makin dekat dan tidak berubah, ya, maka dia harus, ya, dia anggap ada. B. Risiko itu bukan kadang-kadang terjadi walaupun, ya, baringan pedoman kompas menunjukkan perubahan yang berarti, utama bila mendeteksi kapal-kapal yang sangat besar. Jadi kalau kita mendekati kapal-kapal yang sangat besar, kapal tanker utama, dia ada momen inersia, hingga kapal itu kelihatannya berubah, ya, dan kadang-kadang tidak berubah. Dia ada momen inersia. Oke, akan saya gambarkan, ya, bisa bagaimana. Ya, kita lihat sekarang di gambar saya, ya, kita lihat itu dengan crossing situation. Apa itu crossing situation? Kita lihat, ya, ya, bayangkan sudut alfa, bagian pertama masih alfa, pada posisi kedua, ya, ya, alfa, maka tentunya akan terjadi risiko tubuhan pada titik ini, ya. Jadi sudutnya ini kalau tidak berubah pasti akan terjadi tubuhan. Beda kondisinya demikian, ya. Posisi pertama alfa, pada posisi kedua beta, ya. Posisi pertama di alfa ini baringannya pada kapal ini alfa, kedua beta, sudutnya mengecil, lewat kita. Kapal ini tentunya lebih cepat. Kalau di sini enggak, ini bertemu terus, baru pertama bertemu, ini bertemu, mungkin kecepatan kapal itu sama atau hampir sama, sehingga akan terjadi risiko tubuhkan di titik sini. Kalau ini tidak, bawah ini dia akan makin jauh, malah di sini pada posisi terakhir kapal ini sudah lewat, ya. Tapi pada aturan 8B mengatakan akan terjadi hal yang berbeda apabila kita mendekati kapal besar, ya, ULCC, VLCC, apalagi kapal tanker. Dia ada momen inersia, ada suatu momen di dalam kapal tadi, tangki-tangkinya, barang yang bergerak, ya, seperti minyak itu kan, kalau kita berhenti, kapal sudah berhenti, minyaknya masih dorong ke depan, kapal masih ke depan. Ini yang terjadi pada kapal-kapal besar. Atau kita mendekati tugboat, ya, kita mendekati tugboat. Tugboat itu kalau kita baring, ini, ya, awalnya kita baring ini gini, tapi karena dia kosong, kadang-kadang yang digandeng itu lari. Atau juga bisa lari ke kiri yang digandeng. Maka kita mengamati kapal ini, ya, kita mengamati ke sini, ya, kita baring, bergerak dia itu. Maka untuk menghadapi hal demikian ini yang kita baring dua-duanya.
takbutnya kita baring, gandengannya kita baring. Maka kita tahu bahwa itu adalah kapal yang sedang menggandeng atau kapal yang sedang didorong dan sebagainya. Nah, ini yang disebutkan dalam aturan 7 ya. 7D 1 dan 2. Mungkin kalau ada pertanyaan di Taruna bisa Anda tanyakan melalui ini ya, pada absen Anda nanti munculkan satu pertanyaan pada aturan-aturan ini. Menjadi absen, menjadi nilai Anda. Demikian Taruna yang sampaikan pada hari ini, ya pada siang ini, ya tadi pada aturan 4, aturan 5, sekarang aturan 6 dan 7, besok kita lanjutkan aturan 8 sampai 10 ya. Nanti kita ujian sampai aturan 10. Mungkin perkara sempit, mungkin 10-nya adalah traffic expiration ya. Itu bahan ujian mid semester kita adalah selain dinas jaga juga rule of the road atau PMTL atau P2TL sama saja, mulai aturan 1 sampai aturan 10. Sekarang materi ini sampai 7 akan saya minta kepada Anda segera Anda ya baca, pelajari ya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan akan saya jelaskan ya. Saya jelaskan insya Allah ya, dengan pengalaman dan ilmu yang ada pada kami atau saya ya. Ada buku referensinya KPN Hadi ini yang cukup lengkap, maka akan bisa kita jawab bersama-sama ya. Ada mungkin ada sesuatu kita bisa menggali dari sumber yang lain. Demikian karena hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.